Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hairunisa dari Agroteknologi 4, NIM 180301217. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek keselamatan dalam penggunaan pestisida. Nah, dalam menggunakan pestisida, kita harus mengetahui aspek-aspek keselamatan untuk diri kita sendiri, yaitu dengan menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang tepat dan benar. Nah, apa saja sih alat perlindungan diri yang benar itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada topi seperti ini. Topi ini berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari percikan pestisida yang akan disemprotkan nanti. Jalan masuknya pestisida ini ada 4, yaitu melalui mata, melalui kulit, melalui pernafasan, dan melalui mulut. Yang kedua ada kacamata seperti gambar ini. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata kita dari percikan pestisida agar mata kita itu tidak pedih atau tidak terkena kontaminasi oleh pestisida tersebut. Nah, yang ketiga ada masker. Masker ini untuk melindungi saluran pernapasan kita agar tidak terkena pestisida. Nah, kalau pernafasan kita terkena pestisida, kita akan merasa sesak. Nah, yang keempat itu ada sarung tangan. Sarung tangan ini terbuat dari bahan karet yang menutupi lengan yang panjang, berfungsi untuk melindungi kulit kita agar tidak terkena percikan pestisida. Nah, yang kelima itu ada pakaian panjang dan celana panjang. Untuk mengaplikasikan pestisida, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya, yaitu kita harus berjaga-jaga menggunakan baju panjang dan celana panjang agar percikan pestisida itu tidak terkena kulit kita. Karena kan kalau terkena kulit bisa mengakibatkan iritasi. Yang keenam ada sepatu boots. Kita harus menggunakan sepatu boots yang panjang dan yang terbuat dari bahan karet agar punggung kaki kita itu tidak terkena oleh percikan pestisida dan aman untuk menggunakan pestisida ini. Dalam menggunakan alat perlindungan diri yang benar ini, kita harus memastikan dari atas kepala sampai bawah kaki agar APD tersebut terkunci dengan rapat yang tidak terkena oleh kulit, saluran pernapasan, atau mata. Kita harus lebih memperhatikan lagi. Nah, dalam aspek keselamatan pestisida ini, kita tidak hanya memperhatikan alat perlindungan diri yang tepat saja. Kita juga harus memperhatikan apa yang kita lakukan setelah aplikasi dan saat aplikasi. Nah, saat aplikasi ini kita harus melakukan beberapa hal, yaitu bekerjalah pada saat keadaan pagi atau sore hari. Dan yang kedua adalah jangan menyemprot berlawanan dengan arah angin karena bisa mengenai tubuh kita. Yang ketiga adalah gunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Yang keempat, jangan menggunakan pakaian yang rusak atau robek karena bisa terkontaminasi atau kena ke tubuh kita. Nah, dalam aspek keselamatan pestisida ini, kita tidak hanya memperhatikan alat perlindungan diri yang tepat saja. Kita juga harus memperhatikan apa yang kita lakukan setelah aplikasi dan saat aplikasi. Nah, saat aplikasi ini kita harus melakukan beberapa hal, yaitu bekerjalah pada saat keadaan pagi atau sore hari. Dan yang kedua adalah jangan menyemprot berlawanan dengan arah angin karena bisa mengenai tubuh kita. Yang ketiga adalah gunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Yang keempat, jangan menggunakan pakaian yang rusak atau robek karena bisa terkontaminasi atau kena ke tubuh kita. Selanjutnya, gunakan celana panjang dan sepatu boot untuk melindungi diri seperti yang saya bilang di alat perlindungan diri yang tadi. Nah, setelah aplikasi kita juga memperhatikan beberapa hal, yaitu bilas 3 kali alat aplikasi dan wadah yang kita gunakan dalam menyemprotkan pestisida. Yang kedua adalah merusakkan wadah bekas pestisida dengan pisau atau martil agar wadah tersebut tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengubur wadah bekas pestisida tadi, lalu mencuci segera pakaian dan sepatu setelah digunakan. Lalu cuci sarung tangan ketika istirahat dan setelah selesai bekerja. Nah, yang dilakukan pada wadah setelah penggunaan pestisida yaitu kita harus merusakkan atau mengubur wadah tersebut, yaitu merusakkan dengan menggunakan pisau atau gunting agar sampai tidak bisa digunakan lagi. Nah, yang kedua adalah mengubur dengan cara menggali lubang sedalam 1 cm, lalu letakkan wadah tersebut ke dalam lubang yang telah dirusakkan tadi, lalu ditimbun oleh bahan organik atau kompos dengan ketebalan 10-15 cm. Setelah ditimbun oleh kompos atau bahan organik,
lalu masukkan wadah yang telah dirusakkan tadi lagi, lalu ditimbun dengan menggunakan tanah yang sudah digali. Nah, setelah itu beri tanda peringatan dan cegah anak-anak agar tidak masuk ke area yang telah wadah yang telah dimusnahkan tadi. Nah, dalam aspek keselamatan pestisida, kita juga harus memperhatikan pertolongan pertama jika kita terkena keracunan pestisida tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, jalan masuknya pestisida itu bisa melalui mata, kulit, dan juga mulut. Jika seseorang mengalami keracunan dengan melalui kulit, kita harus melakukan pertolongan pertama dengan kita harus melepas pakaiannya. Setelah kita lepas pakaiannya, kita cuci kulit dan rambut yang terkena racun tadi dengan air yang mengalir. Lalu kita cuci dengan menggunakan sabun dengan air yang bersih. Lalu keringkan kulit dengan handuk dan kenakan pakaian yang bersih juga. Jangan oleskan bahan apapun ke kulit yang terpapar racun tadi, terutama yang mengandung minyak karena bisa menyebabkan kulit iritasi atau meluka. Lalu bawa konsultasi ke dokter atau ke petugas kesehatan yang terdekat untuk mengobati racun tersebut atau mengobati kulit yang telah terkontaminasi oleh pestisida yang tadi. Jika pestisida mengenai paparan mata, kita harus memperhatikan beberapa hal untuk pertolongan pertama, yaitu dengan mencuci mata yang menggunakan air bersih, lalu tahan mata agar tetap terbuka agar racun yang dalam mata tadi terbilas oleh air bersih tersebut. Lalu jangan menggosok mata, tutup mata dengan kain kasa bersih, lalu jangan gunakan obat tetes mata, bawa konsultasi atau ke petugas kesehatan terdekat. Jika racun pestisida tersebut masuk melalui paparan pernafasan, kita harus melakukan pertolongan pertama dengan cara, jika pasien berada di ruang sempit atau tertutup, kita tidak boleh masuk tanpa menggunakan alat pernafasan bantuan. Lalu, bawa pasien segera untuk mendapatkan udara yang lebih segar. Segera kendurkan pakaian pasien jika pasien itu menggunakan pakaian yang ketat. Jika mengalami kejang, monitor pernafasan dengan jaga posisi dagu tetap ke atas sehingga pasien itu tetap bernafas. Lalu, jaga kondisi badan agar tetap normal dan tenang. Segera cari bantuan tenaga medis atau petugas kesehatan. Nah, jika racun atau pestisida tersebut masuk melalui paparan mulut, kita harus melakukan pertolongan pertama, yaitu secara umum pasien tidak direkomendasikan untuk muntah. Tetapi jika pasien muntah terus-menerus, posisikan wajah pasien lebih rendah daripada badan dalam masa pemulihan. Hal ini mencegah agar muntah tidak masuk ke dalam paru-paru atau saluran pencernaan. Lalu, jangan biarkan pasien berbaring terlentang. Bersihkan muntahan dari tubuh pasien. Lalu, cari bantuan medis atau tenaga medis. Gejala umum jika seseorang mengalami keracunan yaitu keluar air atau keringat, mata perih, gemetar, dan kejang, lalu batuk-batuk, dan berkurangnya kesadaran. Nah, faktor penyebab timbulnya kasus keracunan itu yaitu banyak sekali petani yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan, lalu tidak memiliki informasi yang benar dan akurat tentang penggunaan pestisida, lalu cenderung menganggap enteng bahaya pestisida sehingga tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan dalam penggunaan pestisida. Sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang aspek-aspek keselamatan dalam penggunaan pestisida, dari alat perlindungan diri yang benar dan tepat sampai pertolongan pertama jika seseorang mengalami keracunan. Semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan tadi, dan apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.